Kameranya dua jadi agak-agak pusing saya jadinya. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Ihwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, ya. Sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kesunahan, ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersimpuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melangitkan doa-doa terbaik kita, ya. Bapak Ibu, pertama saya mohon maaf karena tadi agak telat, ya, dan karena saya sedang di luar kota. Ya, Masya Allah, udah ada yang komentar aja nih, kok pakainya kuning-kuning Ustaz? Ini adalah jas travel, ya, saya pakai karena memang hari ini adalah agenda travel. Jadi sampai hari Ahad besok itu saya agendanya travel semua, mulai dari manasik umroh sampai pelepasan hampir 200 jamaah. Insya Allah tanggal 23 sama 24 kita akan melepaskan kurang lebih 200 jamaah. Ya. Mohon doanya ya Bunda, agar Allah selalu memberikan kita perlindungannya, ya. Terlebih kemarin malam, ya, tadi malam kita lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba bumi bergerak, ya. Cuma saya nggak terasa, ya. Tamu saya yang terasa tuh, karena qadarullah kemarin tim dari YHI berkumpul di hotel. Nah, kok gerak Ustadz? Saya nggak terasa. Mungkin karena saya lagi keder juga nih, ya, dari pagi sampai sore nggak istirahat. Nah, begitu. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingin menyampaikan tentunya permohonan maaf, ya. Karena bukan beberapa, tapi hampir ribuan pertanyaan, berikut komentar, berikut ulasan, ya, dari VT-VT yang ada, belum ada satupun saya jawab. Kecuali yang barusan, sebelum kita masuk nih di room ini, sempat saya balas 2 tadi. Sementara yang nunggu itu banyak sekali. Nah, karena memang saya sampaikan kepada jamaah semua, tidak mungkin seluruh komentar saya bisa menjawabnya, ya. Nggak mungkin. Hanyalah komentar-komentar tertentu yang bisa saya jawab, yang mewakili. Nah, ini mohon digarisbawahi, yang mewakili, ya, komentar yang lain. Kalau katakanlah komentarnya cuma mohon doanya Ustadz, itu nggak saya jawab. Tapi dalam hati saya jawab, insya Allah
Assalamualaikum Ustaz, sehat? Dalam hati saya, waalaikumsalam. Kenapa? Karena antum sunnah mengucapkan salam, saya wajib menjawabnya. Walaupun tidak saya jawab secara dohir nih, ya, bibir saya nggak jawab nih, tapi hati saya jawab. Karena itu kewajiban, ya. Karena makanya itu setiap hari itu saya cuma lihat, wow, itu udah kayak koran aja tuh komentar. Apalagi komennya ini ada 5 titik. Pertama, TikToknya UST Aris Alwi, TikToknya YHI, ya. Kemudian Paceboknya Aris Alwi, AG-nya Aris Alwi, Yatapnya Aris Alwi. Itu 5 titik itu. Dikumpulkan ribuan itu. Yang paling kecil komen itu cuma 1 di Yatap, karena memang belum monet ya. Ya. Tapi kalau di AJ, kemudian di TikTok sendiri, udah luar biasa. Apalagi di Pacebok. Waduh, itu komentarnya. Subhanallah, Masya Allah. Sekali siaran langsung kayak gini, komentarnya ribuan. Ribuan komentar. Nah. Baik, ayah bunda. Ini cepat banget berlalu ya. Udah jam 3 lewat 11 menit aja nih. Masya Allah. Nah, izin saya menyampaikan terkait dengan motivasi pagi ini ya. Saya ingin seluruh ya saudaraku semua, para jamaah, ya, tidak ada satupun di antara kita di sini yang sedang mengatakan saya sudah tidak mau ibadah, ya. Bang Haji Sukawati insya Allah kemungkinan hari Ahad, Sabtu Bang, hari Sabtu besok. Ya. Kenapa? Karena blokirnya itu sampai tanggal 23. Berarti bisa buka tanggal 24. Ya. Kalau nggak Sabtu, Ahad lah ya, insya Allah. Namun tidak berhenti, silahkan buka di akun yang lain ya. Kalau nggak bisa buka di Pacebok, itu bisa di akun yang lainnya di YHI Tours ya. Sama aja, insya Allah nggak palsu kok itu ori semua ya. Iya Bu Teti, insya Allah hari Ahad paling ya. Nah, ada beberapa komentar yang masuk yang membuat saya kembali harus mengutarakan motivasi kepada kita semua. Ya. Sampai-sampai ada yang bilang, Ustadz, saya tuh kadang malam-malam itu saya udah pengen aja buru-buru jam 3 agar supaya saya dapat siraman semangat dari Pak Ustadz. Ada yang komentar kayak gitu. Kenapa? Karena saya bingung saya. Saya mau ngomong ke suami nggak bisa ibadah. Ya. Saya pengen ngomong ke tetangga malah jadi bumerang. Ya. Ya. Saya ingin ngomong ke keluarga jadi bulian. Untung ada Ustadz yang bisa saya jadikan sebagai tempat curhat. Nah, jadi saya luruskan, ayah bunda, saya boleh dijadikan untuk bertanya atau bercurhat, tapi itu hanya sekedar. Hakikatnya adalah Bapak Ibu bercurhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercurhatlah kepada Allah. Ya. Lagi mana ceritanya Ustaz saya ingin bercurhat ke Allah? Ya. Gak pernah fokus saya.
Nah, ini nih biasanya gitu ya, tantangannya. Saya nggak bisa fokus Ustaz. Ibadah saya ini Ustaz, mohon maaf ya. Wallahu alam ini nyampe apa enggak? Sampai ada yang ngomong kayak gitu. Baik. Terkait dengan ibadah, mutlak urusan Allah Jalla Jalal. Sepakat. Itu dulu sepakati. Ya. Ibadah yang kita lakukan sekalipun kita seorang pendosa, sekalipun kita seorang pemaksiat, tidak ada satupun hamba Allah yang boleh menjustifikasi diterima apa tidaknya ibadah kita. Nah itu dulu tuh. Secara umum dulu saya bahas nanti. Ya, nanti baru masuk ke khusus. Kenapa sampai sampaikan begini? Agar supaya Bapak Ibu giroh, semangat untuk menunaikan ibadah tidak terhijab. Ya. Karena banyak sekali kan, ya mohon maaf ya, saya tidak menyebut nama. Boleh jadi guru-guru kita nih, wallahu alam apakah terlalu semangat atau bagaimana. Seakan-akan menjustifikasi diterima penggak ibadah kita. Ya. Kan mereka juga masih ngarang kan, mereka juga masih nebak-nebak. Ya. Wah kalau begitu nggak diterima ibadahnya. Wah ini agak berbeda sama saya. Ya. Sangat berbeda. Ya. Kalau Al-Fakir Aris Alwi, alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah mengatakan ibadah kita diterima apa enggaknya oleh Allah. Itu Jalla Jalalu yang menerimanya, bukan kita. Nah, adapun kemarin kan sempat ada yang bicara, yang komen. Lah kan Ustadz kemarin bilang begini, kalau tidak melakukan wadah, amalannya nggak bakal diterima. Saya tidak pernah mengatakan amalannya nggak diterima. Saya cuma bilang begini, ngambil perumpamaan. Wadah 40 itu adalah perumpamaan baskom. Baskom ini. Kalau baskomnya, wadah 40-nya komplit, maka baskomnya tidak ada yang bocor. Kan begitu. Maka air yang kita tampung insya Allah akan tertampung. Tetapi kalau kita tidak menunaikan wadah 40 itu, saya balik nanya ke antum semua. Apakah si baskom itu bisa menampung air? Ya. Kan balik nanya saya. Nah, gitu ya. Bukan saya menentukan diterima apa enggaknya ibadah antum. Enggak. Ya. Saya cuma balik nanya. Logika berpikir kita itu baskom. Ya. Bapak Ibu nimbah terus. Ya. Ngisi air terus. Tapi mohon maaf. Baskomnya bolong. Nah. Kan begitu kan. Saya hanya mengajak untuk berpikir logika. Berpikir logika. Nah, begitu ya. Sama halnya yang saya sampaikan malam kemarin. Perumpamaan proses penanaman padi sampai jadi nasi. Kan gitu. Kan luar biasa itu. Tak bisa kita andalkan hari ini kita tandur ya. Ko nasang yogi aga mengampo bine. Bine, bukan bine, mengampo bine. Ya, asenogiero. Atau kita sedang menanam bibit padi. Itu prosesnya sekian bulan baru bisa panen. Setelah itu baru bisa dijadikan nasi, kan begitu. Nggak bisa hari ini ditandur, langsung besok diterima. Jadi nasi. Oh proses itu.
Nah, itu yang ingin saya sampaikan kemarin. Bukan ingin saya sampaikan ya, udah saya sampaikan kemarin. Dan itu alhamdulillah masuk akal kan. Nah, hari ini ya, perumpamaannya apa? Ya. Bagaimana mungkin ya kita sebagai hamba Allah yang hakul yakin kepada Allah, ya, semuanya kita ingin, ya, kita ini semuanya ingin doa kita, ya, doa kita terijabah dengan cepat. Itu manusia. Iya, mengampo bibit. Kalau bibit itu kan fuang, sebenarnya udah bahasa Indonesia itu. Ya. Kalau bahasa OG-nya bine. Mengampo bine. Nah, kembali kita ke judul awal. Ya. Motivasi-motivasi yang ini bukan akun baru, Bu. Ini Ibu Ipah, ini akun lama ini. Justru ini yang lebih tua ketimbang Aris Alwi. Ya. Ini udah sekian tahun ini. Ya, cuma nggak dipelihara, makanya pelan. Baru 21.000. Ya. Nah, kita kembali ya. Tidak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Dan yang paling saya wanti-wanti sekali, yang paling saya pegang banget ya, adalah komen-komen yang mengatakan, saya sudah capek, saya sudah lelah. Untuk apa saya ibadah kalau begini? Ini yang paling saya garis bawahi. Itu yang saya garis bawahi. Kalau statementnya seperti itu, ayah bunda, saya sudah capek, saya sudah lelah. Untuk apa saya ibadah? Kalau nggak salah beberapa pekan lalu udah saya sampaikan. Ayo syahadat ulang. Syahadat ulang antum. Ya. Kalimat yang mengatakan saya sudah capek, saya sudah lelah, kemudian sudah tidak mau lagi ibadah, sama halnya kita membuat ungkapan kemurtadan. Hati-hati. Ya. Dan saya balik nanya sekarang. Ya. Haji Nuraini setiap jam 3 bunda, sama jam 5.15. Ya. Saya ingin mengungkapkan begini. Emangnya kalau ayah bunda sudah nggak mau ibadah, terus mau ngapain? Ini ungkapan sederhana, tapi mohon maaf, ngelejit ini. Ya. Ini bisa dipahami kan ya? Coba, tadi Anda mengatakan, saya udah nggak mau ibadah, saya udah mentok Ustaz. Nggak tahu gimana lagi nih, udah. Saya berhenti aja sekalian ibadah. Ya. Saya balik nanya sekarang. Ketika ayah bunda berhenti ibadah, apakah itu solusi? Solusi nggak kira-kira itu? Solutif nggak? Karena kekecewaan tadi. Ya. Ayo. Mungkin bagi kita berpikir logika, ya itu bukan solusi. Justru makin hancur hidup kita. Ya kan bunda ya? Ya Bu Sunarsi ya? Mana Bu? Ibu Sunarsi, Bu Yuliana. Ini santri-santri kita yang selalu setoran ini. Tadi juga siapa? Ayahanda dari Kalimantan restoran juga ya. Insya Allah minggu depan ya, pekan depan. Jumat depan kita hatam. Khatmil Quran. Nah, Ibu Siti Maimunah, kan bukan solusi itu. Malah makin menghancurkan hidup kita.
makin hancur hidup kita. Apalagi kalau kita sudah mengatakan, saya udah gak mau ibadah, udah capek saya. Percuma saya ibadah juga. Gak pernah tuh dijabah doa-doa saya. Aduh, saya kalau udah temu kalimat kayak gitu, pengen aja saya ketemu langsung. Sini, duduk depan saya. Pengen banget saya ketemu kayak gitu tuh. Karena tidak sedikit orang berstatement kayak itu, kalau sudah hutang semakin mandat, ya, yang dibayar tiap hari hanyalah ribanya, penghasilan makin anjok, rumah tangga makin nggak karuan, anak nggak terurus, ya, tiap hari berantem terus. Ya kan begitu ya, udah pecah itu, konsentrasi kita udah pecah. Ya. Dan demi Allah saya katakan, ayah bunda, kalau ketemu kasus seperti ini, solusinya bukan kita menjauh. Solusinya bukan menjauh, tapi lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Solusinya itu. Pak Ustadz mah enak ngomong, ya, nggak pernah ngerasain. Siapa yang bilang? Ini mobil khusus yang pecebok ini, yang baru kenal sama saya. Siapa yang bilang saya nggak pernah ngerasain kayak gitu? Apa yang saya rasakan boleh jadi jauh lebih baik ketimbang yang antum rasakan. Dan alhamdulillah, fase itu terlewati. Demi Allah saya katakan, fase itu. Masya Allah, Ibu Lilis 27 kali hatam ya. Masya Allah. Ya. Fase itu terlewati saya. Ya. Episode kehidupan itu berlaku. Itu berlaku itu. Dan saya katakan begini, fase episode kehidupan pasti berbeda. Tidak mungkin episode kehidupan itu hanya itu terus. Ya. Sinetron ini. Kalau per episodenya itu terus, kira-kira penonton bosan gak kira-kira tuh? Kan bosan penonton. Nah, sehingga Allah punya taktik, strategi. Episodenya berganti terus tuh. Ya. Hari ini episodenya nangis. Besok episodenya apa? Tertawa-tawa, terbahak-bahak. Ya. Dan hakul yakin. Dan coba ayah bunda lihat kuasanya Allah di luar sana. Coba perhatikan. Allah menciptakan langit. Allah menciptakan bumi. Itu sepasang. Ya. Iya. Kayak gitu. Ya iya bunda Rini, coba kalau seandainya makan kita lauknya itu terus, coba saya nanya sekarang. Ayah bunda makannya lauknya setiap hari ayam terus. Nanti itu ayam enak kita ngeliatnya. Setiap hari ndok aja terus. Enak ngeliat ndok itu nanti. Nah ini ambil hikmah di balik semua ini. Bahwa ingat, kehidupan itu berfase. Kehidupan itu berepisode. Hari ini saya sedih. Hari ini saya kecewa. Hari ini saya betul-betul sakit. Kan begitu ya. Apalagi kalau perempuan sudah ngomong tuh, sakit. Jangan sampai tangan saya bergerak lagi nih. Kalau tangan saya bergerak nanti diblokir lagi kita nih. Lebih baik saya mati. Saya udah gak ada harganya. Biasanya gitu kan. Nah,
Itu biasa perempuan kayak gitu tuh. Ya. Untuk apa saya hidup begini? Wah, dia nggak tahu. Ya, itu kehidupan episode berganti nanti. Ada fase hari ini antum teriak-teriak sakit. Hari ini antum teriak-teriak. Nggak ada harganya. Lihat. Boleh jadi besok akan berubah. Ari cek Sunda. Nah sok. Mana anu jalmi Sunda ya. Ya. Eta hujan. Aya saatnya root. Aya waktosna teh root. Eta hujan. Ya. Gitu. Ya. Pasti orang Sunda langsung. Ya. Ya tuh Wiwi. Sok gerah. Moal mungkin itu hujan wae unggal poe moal. Ya. Aya nak hujan deras, hujan kenceng, isuk aya roatna. Gitu. Dek na mungkin manenung bosi teru ndak mungkin. Engka satu matu na kena tika. Nah, ini bahasa Bugisnya. Nah. Kada mungkin ya. Kada mungkin hidup tuh berhujanan aja terus bang. Kada. Ada ya waktunya nanti tuh kemarau. Kan begitu. Nah di situ ambil ayah bunda. Jadi jangan terlena terlarut. Ya ini makanya ya Allah. Kadang kalau saya lihat komen-komen itu, kalau boleh sekumpulin dalam satu wadah nih, ayo kumpul semua nih, ayo kumpul semua yang sudah berputus asa, kumpul satu wadah, misalnya satu kamar ada 100 orang, saya akan berikan motivasi di situ. Pengen saya ketemu kayak gitu tuh, ya. Nah, iya Bu Sunarsi, Bu Marwiyati kadang ketawa saya lihat di grup itu. Saya udah capek Ustaz, saya udah nggak. Aduh ya Allah, Ibu gendut itu ada kurus Ibu, ya. Tinggi itu ada pendek, ya. Panjang itu ada pendek, gitu. Larikan ke sana, jangan langsung ngambil keputusan, ya. Saya udah berhenti ya. Saya udah gak mau ibadah. Sudahlah antum dapat dosa. Sudahlah antum jadi murtad. Ya. Itu mah bukan syirik lagi. Udah murtad itu kalau seandainya kalau bilang saya udah gak mau ibadah. Saya udah gak percaya sama Allah. Murtad ente. Hati-hati. Kalau ente udah murtad, la ilaha illallah. Ya. Hari ini Bogor hujan gede banget. Moal mungkin Bogor teh hujan wae moal walaupun disebut kota hujan. Ini saya saksi demi Allah. Saya orang Bogor, istri saya asli orang Bogor. Ya. Bohong itu kalau misalnya dibilang kota hujan, baheula mungkin nya. Ayeuna henteu. Ya. Malah terang kemarau malah. Ya. Coba. Enggak. Orang saya saksi kok. Di rumah saya itu dulu ya enggak pakai AC. Kenapa? Karena dingin. Hawana tiis wae. Ya. Ayeuna lamun teu pakai AC moal bisa sare atuh. Hatur nuhun Ibu Siti Rosmiati. Masya Allah ngasih bintang ya. Tuh kalau di Facebook tuh aya bintang. Kalau di TikTok aya gift. Mohon Bu Lilis ya tadi malam ya aya lininya sekedap 3 detik tadi malam teh ya. Nah jadi gitu Bunda ya. Ayo saya mengajak kita semua semangat lagi ya. Ingat hari ini kita kecewa, hari ini kita sedih, hari ini kita menangis. Tangisanmu tidak akan berkepanjangan saudaraku. Bahasanya nih ya. Saya ulangi ya. Wahai saudaraku, tangisanmu tidak akan berkepanjangan.
Dan insya Allah ketika tangisan ini kita terima dengan redo, kita terima dengan ikhlas, maka esok hari akan berubah menjadi sebuah senyuman indah dan menawan. Ini belajar berpuisi ceritanya. Ya, kalau nggak percaya dicoba aja. Ya. Lah saya, astagfirullahaladzim. Saya pernah ngerasain kok itu semua, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Hari ini kita ribut sama istri, besok kita peluk-pelukan. Jangankan besok. Ya. Pagi kita ribut sama istri, malamnya udah pelukan tuh sama istri. Itu. Ya. Ambil aja hikmah di situ. Ya. Oh. Anak kita itu ya, anak kecil kita tuh itu si cantik barusan ngamuk. Karena kecapean kemarin, gak istirahat. Ngikutin ayahnya. Ngamuk, nendang-nendang. Karena kecapean. Ya. Pertanyaan saya. Hasil dari kecapeannya apa yang dilakukan kemarin? Karena kemarin seharian bergembira ria. Malamnya kecapean ngamuk. Nah begitu. Nah, begitupun kehidupan. Hari ini kita capek, lelah, letih, lesu. Kecewa, menangis. Ya. Bukan berarti kita harus stop beribadah. Bukan berarti kita harus bilang Allah nggak adil. Bukan berarti kita harus bilang saya udah nggak mau ibadah. Percuma saya ibadah. Nggak ada itu. Rumusnya nggak ada. Rumusnya adalah siap ya Allah. Saya hakul yakin di balik ujian yang Engkau berikan kepadaku pasti ada hikmah. Ya. Di balik ujian yang Engkau berikan kepadaku ya Allah pasti endingnya akan manis. Begitu dong. Ana inda zanni abdibi. Sesungguhnya Allah berada pada sangkaan hambaku. Itu dong. Ini prasangkanya ke Allah jelek wae, jelek wae, jelek wae. Iya Ustaz, saya udah ngamalin tuh 313 seminggu. Ya, yang ada justru ujian saya semakin bertambah. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya amalan 1313 yang jadi sasaran empuk. Ya. Dikambing hitamkan. Ya Allah. Gimana ceritanya? Amalan 313 mohon jangan disalahkan. Apalagi dikambing hitamkan. Karena dia bukan kambing. Itu ayat Allah. Ya. Itu kalimat Allah. Ya. Tapi Pak Ustadz, sejak saya ngamalin 313, justru ujian saya makin bertambah itu. Nggak ada satupun hajat saya tercapai. Hati-hati. Saya cuma bilang, hati-hati. Gerget saya jadinya. Ya. Jangan pernah mengatakan, tidak ada satupun hajat saya belum terkabul. Hati-hati. Nanti dicabut semua nikmat yang Allah berikan ke ente. Mau. Nah ini, menrek ini tuh berlaku. Ya. Begitu. Dari menrek berlaku. Natarukung katomanana apa kru. Ya. Iya kumaha ya. Tidak ada satupun hajat saya terkabul. Ente dikasih napas apa gitu bukan hajat. Ente bisa buka HP. Ya. Ente bisa ngerokok. Ente bisa punya istri, punya anak. Kok dibilang hajat enggak terkabul? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya apa keruang dari wefang aja. Ya Allah ya Rabbi. Saya tidak marah. Cuma saya sampaikan. Ya. Janganlah bicara seperti itu. Ya. Jangan sampai mengatakan tidak ada satupun hajat saya terkabul. Ya Bang Haji Tati. Ya sebagai motivator ya tentunya ada saatnya harus saya ungkapkan hal-hal seperti ini. Ya.
sebagai cambuk buat antum semua. Ya. Iya, Pak Hidayatullah, ya, tangan saya awas nih. Ini makanya saya berpegangan ini. Karena nanti kalau saya gerak-gerak lagi nanti, wah, repot lagi nanti ini. Ya, gara-gara saya greget begini, akhirnya di-bandit kita 1 minggu. Ya Allah. Ya. Nah, begitu ya Bunda. Ya kan kalau nggak begitu kan bukan motivator atau masa motivator begini. Iya saudaraku, sabar ya. Nggak boleh begitu. Ya udah, kalau nggak mau sholat nggak apa-apa. Nggak ada motivator begitu. Motivator tuh harus tegas, harus lantang bicaranya. Ya, apalagi kemarin saya di-charger 1 hari. 1 hari saya di-charger kemarin sebagai motivator. Ya. Ya pada kabur jamaahnya. Ya saudaraku, ya udah. Kalau memang Allah ngasih ujian kayak gitu, ya udah terima aja. Kalau nggak udahlah, nggak usah sholat sekali. Hancurlah hidup. Ya, motivator itu harus memberikan semangat. Ayo bangun, semangat. Ya. Langitkan doa-doa kita. Ingat, Allah menanti kita di sepertiga malam. Allah menanti kita di tengah malam. Ya, ya. Begitu. Ya mungkin karena saya masih ada darah timurnya, akhirnya kalau saya ngasih tangan saya jadi langsung gerak. Ini saya berpegangan nih, saya ada kursi ini berpegangan nih, kalau enggak bahaya nanti. Nah begitu Bunda ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Tetap semangat saudaraku, apapun yang Allah berikan. Ingat, ari cek Sunda nama, hujan, ayana, isukan raat hujanna, ya. Gitu. Bosi makukue kono velo fuange baja dek natuno bosi. Ya. Hari ini hujan, insya Allah besok berhenti hujan. Tapi ingat, kalau besok berhenti hujan, maka besoknya lagi akan jadi hujan lagi. Ya, itulah kondisi hidup. Nah, gitu. Kondisi hidup seperti itu. Ya, jangan menganggap hidup itu hujan aja terus. Enggak, ada saatnya berhenti hujan. Ya. Manusia ketika dikasih hujan protes. Ya Allah, hujan wae. Pengen ke sini, pengen ke sana, hujan wae, protes aja terus. Giliran hujannya dicabut sama Allah, dikasih pula kemarau. Teriak lagi. Udah berapa hari ini hujan, apa? Nggak pernah hujan, kering itu sumur kering. Tika nasengogi. Ya. Kalau bahasa Sundanya kemarau, tanya kemaronya. Ya. Kok hujan apa kok kemarau gini, ada apa lagi? Itulah manusia. Ya. Sebagai ending statement saya hari ini, saya katakan begini. Ya, mohon dicatat. Closing statement saya di Munajat Gedor Pintu Langit 465 ini. Ya. Bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, saudaraku. Jangan pernah prasangka buruk. Udah itu aja tuh. Saya ulangi, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jangan pernah prasangka buruk. Sumuhun bululu, hilap halodo, ya, halodo. Ya. Ayana musim hujan, isukan halodo. Tah gitu. Kan gitu merenya. Yuk kita berdoa ya. Ini mohon maaf Bunda, ya, nanti di tilawah al-waqiahnya kemungkinan agak telat ya, karena hotel yang tempat saya nginep malam ini sekitar 1 kiloan baru ada masjid. Jadi saya harus jalan kaki 1 kilo nih baru ketemu masjid. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, mungkin agak telat ya, tapi insya Allah tetap berjalan ya. Nah, tetap berjalan, hanya saja mungkin agak telat. Boleh jadi 5:30 baru bisa dimulai.
Bagi saudara-saudaraku yang bisa ikuti, yang aktivitas nggak perlu ikut ya. Karena nanti insya Allah akan terwakili semua doa-doa kita ya. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena khawatir nanti seakan-akan saya maksa. Saya harus maksa agar ngikut tilawah jantung waqiah. Enggak. Bagi yang mampu saja. Kalau nggak mampu nggak usah ya. Karena saya udah lihat tadi, waduh ini jalan kakinya lumayan ini. Ya, kalau seandainya selesai sholatnya jam 5, jalan kakinya 15 menit, belum prepare-nya lama ini. Ya. Yang paling lama itu prepare-nya di Pacebok. Itu lama, loadingnya lama tuh. Karena memang nyedot datanya lumayan lama di Pacebok ini. Kalau untuk TikTok sih lebih aman ya. Pas diklik itu langsung muncul. Ya, kalau di Pacebok tuh diklik metal ada mau putra napa mompo ya lila itu ngantosan lagi bisa sampai 3 menit karena keluar tah ya. Jadi kemungkinan prepare-nya 20 menit sampai 25 menit baru bisa kita live ya, gitu Bunda ya. Ya, Masya Allah. Syukron, terima kasih. Mari kita gedor pintu Allah. Kita langitkan doa-doa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita langitkan permohonan kita kepada Allah. Dan jangan pernah bosan untuk bermohon kepada Allah. Ingat, sekalipun doa kita tidak lebih dari 10 menit, tidak lebih dari 20 menit, insya Allah kalimat-kalimat yang kita ungkapkan, sebuah kalimat puji-pujian dan kalimat penyerahan diri kita ke Allah Jalla Jalaluh. Siapkan air. Ngomong-ngomong saya sendiri belum ada airnya. Yuk, siapkan airnya. Oh, ada tuh. Sudah ya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum ya Aba Barruh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Yuk, sama-sama kita syahadat. Ingat, jadikan kewajiban kita bersyahadat setiap kita ingin berdoa. Ya, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shaghara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Istajib du'ana ya Allah, biqabuli du'ana ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fi afwan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'fi afwan. Khususan ila ruhi man ajazani ki Haji Muhammad. Wa khususan ila ruhi ustazuna ki Haji Muhammad Arif. Khususan ustazuna Abah Guru sekumpul. Ustazana ki Haji Muhammad Ali Al-Tungkali Jambi. Ya Allah, terimalah, ampunilah, dan tempatkanlah di surganya Allah, di surgamu ya Allah. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Seluruh arwah para leluhur kami, para guru-guru kami, para keluarga kami yang telah wafat. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wahai Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, Zat yang maha menerima taubat, Zat yang maha mengangkat penyakit. Allahumma rabban nas, wahai Tuhan manusia, Engkau penyembuh yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allahumma rabban nas, asybil ba'sa, isfihum. Anta syafi, la shifa'a shifa'uka. Isfihum. La yugadir saqama. Angkatlah seluruh penyakit saudara kami, ya Allah, tanpa terkecuali, ya Allah. Penyakit lahiriah, penyakit batiniahnya, ya Allah. Yang hari ini sedang sakit, ya Allah. Yang hari ini sedang Engkau uji dengan penyakit, ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit mereka, ya Allah, tanpa terkecuali. Angkatlah penyakit mereka semua, ya Allah. Hadirkan Allah, saudaraku. Hadirkan Allah di hadapan kita. Allah dipeluk. Merengek kita di hadapan Allah. Wahai Allah, ini penyakit saya, Allah. Ya Syifa, Ya Syifa, Ya Syifa. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa alladzi khalaqna wa yamsaskallahu bi fala kashifa lahu illa huwa. Allahumma ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Ma'afi, Ya Kafi, Makafi, Kasyawa Kafi, Ibnu Ummatika, seluruh jamaah kami, penonton kami, santri-santri kami, baik yang offline maupun online. Wahai Allah, sembuhkan semua. Min syarri wajil waswan wal junul barasi wal jizami, seluruh penyakit yang ada di tubuh mereka, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Angkatlah semua, dipegang penyakitnya, saudaraku. Innama yastajibul lazina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ila rja'un. Allahumma dafani kulha ma'lamin kama tasyabaki la ilaha illa anta. Fasayakfikahumullah wassalam. Fasayakfikahumullah wassalam. Angkatlah semua, ya Allah. Allahumma dafani kulha ma'lamin kama tasyabaki. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' was-sami'ul. Dipegang penyakitnya. Ini saya coba untuk menyalurkan energi dalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun sedana urat parah daging sungai. Kulit mati. Suci Muhammad Sakar. Seluruh penonton kami, seluruh yang melihat ini, ya Allah, yang ada penyakitnya, angkatlah, ya Allah, angkatlah, ya Allah. Robbi anni masyana duru antum. Robbi anni masyana duru antum. Robbi anni masyana duru antum. Fasayakfikahumullah. 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 Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Kami mohon keberkahan dari Fatihah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wahai Allah, lepaskanlah kami dari keterpurukan, ya Allah. Gantilah dengan kecukupan, ya Allah. Lepaskan kami, ya Allah, dari penderitaan. Gantilah dengan kemudahan, ya Allah. Ya Allah, lepaskan kami dari hutang. Lepaskan kami, ya Allah. Engkau maha kaya, ya Allah. Ayo, jarang-jarang saya mengajak pejamkan mata khusus untuk hutang. Kali ini saya mengajak yang punya hutang banyak, hutangnya makin bertambah, tidak ada solusi sama sekali, maka solusinya adalah Allah. Pejamkan mata, hadirkan Allah di hadapan kita. Ya Allah, kami sudah mentok, ya Allah. Kami sudah tidak berdaya, ya Allah. Kami sudah tidak bisa apa-apa. Semua terkendala, ya Allah.
maka Engkaulah yang memegang kendali semua ya Allah. Kami sudah mentok ya Allah, kami sudah angkat tangan, maka Engkau akan turun tangan ya Allah. Tidak mungkin tengadahan tangan kami kosong ya Allah, tanpa Engkau isi sebelum kami pulang ya Allah. Kami mohon ya Allah, bukankah Engkau maha kaya ya Allah? Bukankah Engkau maha pemberi kekayaan ya Allah? Bukankah Engkau maha pemberi rezeki ya Allah? Bukankah Engkau maha pembuka segala kebaikan, pintu kebaikan ya Allah? Saatnya kami mohon ya Allah, redoilah semua permohonan kami ya Allah. Redoilah semua agar hutang-hutang kami Engkau lunasi ya Allah. Redoilah semua ya Allah apa yang kami lakukan ini ya Allah. Buka mata, sampaikan dalam hati kecil. Niatkan demi Allah, saya akan lebih giat lagi ibadah. Saya akan lebih giat lagi tahajud. Saya akan lebih giat lagi untuk tilawah. Saya akan lebih giat lagi untuk sedekah. Oleh karenanya ya Allah, angkatlah derajatku ya Allah. Jangan kau biarkan aku terpuruk ya Allah. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika, an haramika, wa aghnina bifadlika, amman siwa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Sampaikan, wahai Allah, tunaikanlah hajat kami semua ya Allah. Lunasilah hutang kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu berziarah ke Baitullah ya Allah, mendapatkan undangan ya Allah darimu ya Allah. Allahumma arzuqna ya Allah ziaratal haramain. Allahumma arzuqna ya Allah ziaratal haramain. Allahumma arzuqna ya Allah ziaratal haramain. Allahumma arzuqna ya Allah ziaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna makharaja. Wahai Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan pinta kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang kaya harta, kaya ilmu, kaya hati. Ya Allah, lindungilah kami semua dari segala marbahaya, bala, bencana, dan musibah. Lindungilah orang-orang terkasih kami, anak-anak kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah, istri-istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, keluarga kami semua ya Allah. Lindungi semua dari segala marbahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Wahai Allah, hadirkanlah jodoh yang terbaik untuk saudara kami. Berikanlah anak keturunan untuk saudara kami ya Allah. Wahai Allah, hadirkanlah orang kaya raya untuk membeli aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Tsumma dauhunna. Hadirkanlah ribuan jamaah ke travel kami ya Allah, itu travel ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, hadirkanlah ribuan jamaah setiap bulannya ya Allah, agar kami bisa maslahat untuk mereka ya Allah. Sebagai penyiar Baitullah ya Allah, hadirkanlah ribuan jamaah ke itu ya Allah. Tsumma dauhunna. Hadir. Ya'tinaka sa'ya nasrun minallahi fathun qarib. Wabashiril mu'min fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bibarak al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ayah Bunda. Mohon maaf suara saya tidak terlalu kencang karena saya sedang dalam kamar dan di depan saya itu anak saya. Ya, dari tadi uring-uringan karena kecapean kemarin ya. Mohon doa baiknya ya Bunda semua. Kita semua selalu dalam lindungan Allah dan insya Allah terhindar dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Amin.
Istajib du'ana ya Allah, bikabulid du'ana ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Sampai ketemu jam 5.15 atau jam 5.30 nanti ya, di live streaming pembacaan jantung waqiah. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ya ininya. Istighfarnya lanjutkan ya. Barakallah. Sampai ketemu ya. Masya Allah.